Minasan ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau bahas tentang kanji yang eh, elemen-elemen yang digunakan untuk bikin kata-kata hari. Jadi ada 7 hari. Nah, setiap hari itu diambil dari elemen yang ada di bumi. Yang pertama ada matahari. Untuk kanjinya dia bentuknya kurang lebih seperti ini juga. Yang kita pakai itu bagian tengahnya. Jadi kita anggap ini ada satu kesatuan gitu, satu kotak bagi dua. Oke, ini hari, kanji hari. Rumus nulis kanji dari pojok kiri atas kanan bawah. Jadi setiap kali narik garis mulai dari yang paling atas paling kiri. Dan harus berhenti di paling kanan paling bawah. Oke, ini kanji hari. Matahari atau hari kadang juga bisa diartiin siang. Ini artinya banyaknya bisa matahari atau hari aja, bisa juga siang. Ya kunyominya yang sering dipakai itu hi. Kalau K ini tuh biasanya nggak dimunculin di kunyomi karena cuma dipakai buat nyebutin tanggal dari 1 sampai 10. 2 sampai 10. Onyominya ada nichi sama jitsu. Nah, dua-duanya ini biasanya dimaknain sebagai hari. Kita lanjutin, contoh kosakatanya ada kyo. Kyo itu artinya hari ini. Ini kanji sekarang, kanji ima, sama kanji siang atau hari. Jadi artinya hari ini atau siang ini gitu. Nah, kalau kyo biasanya dimaknainnya itu ya lebih ke siang condongnya itu. Nanti kalian bakal dengar istilah kesa, artinya tadi pagi ada konbang malam ini gitu. Kalau kyo itu biasanya ngarahnya itu ke siang pastinya. Ini ada kanji ima. Kanji ima kayak bikin atap rumah, terus dalamnya katakanara. Oke, ini kanji hari. Kyo. Pokoknya ada nichiyobi. Untuk di N5, ini kanji yang di tengah ini sulit. Jadi nanti kalau kalian nemu di soal, dia bakal pakai hiragana, yo-nya. Nah, dua ini nih, kanji ini kan udah dipelajari, baru muncul di soal. Ini nichiyobi. Yang pertama ini dibacanya nichi. Nichi ya. Nah, yang ini sepaket, ini dibacanya yobi. Yobi itu artinya hari. Nah, nichi itu, jadi kalau di kita, dia artinya minggu, nichi itu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot nulis yo-nya pakai kanji, nggak usah. Pakai hiragananya aja. Yobi. Nichi yobi. Oke, ini hari Minggu. Jadi kalau di N5 wajib hafal kanji dari Senin sampai Minggu. Karena itu pasti muncul di ulangan. Di tes JLPT-nya. Kini ada tambahan, ada kanji Nikko. Ini kemungkinan munculnya di N4 sih kalau yang ini. Nikko. Kalau di N5 lebih ke kanji-kanji yang artinya juga simpel-simpel. Atau yang lazim ketemu atau yang sering banget ketemu di kehidupan sehari-hari. Kalau ini jarang. Tapi ini kalau untuk pengetahuan oke sih. Ini biasanya munculnya di N4 kalau Nikko. Oke, di sini yang penting dan yang harus jadi fokus perhatian itu kanji yang ini nih. Dia bisa dibaca ichinichi atau suitachi. Kalau kalian baca ichinichi ini artinya satu hari. Maksudnya satu hari itu selama satu hari. Saya libur selama satu hari gitu. Ichinichi yasumimasu. Itu yang dipakai buat nulis kanji
sehari, yang ini nih. Tapi kalau kalian bacanya Tsuitachi, nanti artinya berubah, tanggal 1. Jadi kalau kalian ngomong Tsuitachi, ya sumimasen saya libur tanggal 1. Ini agak bingung kan? Kanjinya sama persis, cara baca ada 2. Cara ngebedainnya gimana? Enggak ada. Soalnya ini cara ngebedainnya cuma waktu diucapkan aja. Jadi biasanya kalau eh, yang kayak gini tuh waktu nulis tanggal biasanya orang Jepang pasti nyantumin harinya hari apa kalau tanggal 1. Terus kalau orang Jepang biasanya nulis tanggal itu satu pakai satu nomor Latin gitu ya. Terus kanji ini biasanya nulisnya gini. Ini biasanya nanti otomatis bacanya Tsuitachi. Oke, kita lanjut ke kanji yang kedua. Tadi ada matahari, sekarang ada kanji bulan. Waktu kita bikin kanji bulan, kita bayangin lengkungan bulan sabit ini. Oke, ikutin arah lengkungannya, udah itu bikin kanji ya. Kanji bulan kayak gini. Kalau kanji bulan ingat, bayangin bulan sabit. Jadi ada garis melengkung. Kayak gini bentuknya. Dan yang jadi pembeda sama kanji nichi, kalau nichi kan dia kotak gitu ya. Kalau di sini bawahnya harus panjang kalau kanji bulan. Ini yang jadi pembeda. Biar nggak ketukar. Oke, di sini artinya bisa bulan. Bulan tuh benda di langit ya, satelit gitu ya. Bisa juga bulan untuk periode waktu. Bulan Januari gitu, bulan Februari gitu. Kunyominya Tsuki. Kalau dia sendiri dibaca Tsuki. Tsuki itu artinya bulan biasanya. Onyominya Getsu atau Gatsu. Di sini ada 2. Bedanya apa? Kalau Gatsu itu dipakai buat nyebutin nama bulan. Jadi nanti rumusnya gini. Yang ini diganti dari nomor 1 sampai 12. Nanti sebutin nomornya tambah Gatsu. Ini artinya bulan. Kalau bulan pertama berarti Januari gitu. Dan seterusnya sampai bulan 12 berarti Desember. Kayak gitu. Cuma kalau Getsu dipakainya buat apa? Kalau Getsu buat nyatain selama berapa bulan. Nanti kalian nulisnya harus ada tambahan K. Nah, titik-titik K Getsu. Nah, di sini masukin nomornya ini terserah mau berapa aja. Oke, lanjutin contoh kosakatanya. Ada Getsuyobi sama kayak Nichiyobi yang tadi ini yang wajib dihafal karena ini hari. Yang harus kalian tulis cuman Getsunya aja. Sebelah kanannya tulis aja Yobi. Buat dihafalin soalnya nanti kalau di ulangan JLPT munculnya gak mungkin pakai kanji soalnya kanji ribet. Oke, di sini ada Ichigatsu yang tadi saya kasih tahu. Ichigatsu rumusnya lihat ini nomor 1, ini bulan. Berarti bulan pertama bulan apa gitu. Ini lanjut terus sampai bulan 12. Kongetsu bulan ini. Sini ya ada kanji ima lagi. Ima itu artinya sekarang. Kalau dia dicampur pakai onyominya jadi kongetsu bulan ini. Ini juga sering banget muncul. Jadi harus hafal. Plus kanji yang di Sunset tandain harus hafal itu biasanya campuran dari kanji N5 sama N5. Jadi kalau yang kosakata gini ini wajib hafal. Nah, terakhir ada Tsuki ya. Tsuki itu artinya bulan. Pakai T. TSU. Tsuki. Oke, lanjutin. Oke, di sini ada gambar api. Kalau ini kalian bayangin ya. Kalian bikin dulu kayunya, tumpukan kayunya kayak gini, kayak kanji orang, sama kayak kanji orang. Udah gitu nyalain apinya. Kalian coret kiri kanan. Nah, itu nyala apinya. Jadi caranya bayanginnya kayak api unggun. Kalian bikin dulu
ininya, kayunya, tumpukan kayunya. Ini sama persis kayak kanji orang, udah itu kasih api kiri kanan gitu. Jadi bayangannya gitu ya, kayak api unggun. Tumpukan kayunya dulu, baru kasih api. Ini artinya api atau panas. Kunyominya hi, ini sama nih, kunyominya sama kanji matahari, jadi hati-hati. Onyominya ka. Yang wajib hafal, yang hari juga. Kalau tadi Nichi buat Minggu, Getsu buat Senin, sekarang lanjut. Ka itu buat Selasa, Kayobi. Jadi hari api kalau orang Jepang nyebutnya Selasa itu. Kayobi. Kayak gini ya. Yobinya pakai hiragana aja. Kayak yang sering banget muncul ini nih. Ada istilah kaji. Kaji. Kaji itu artinya kebakaran. Ka. Jadi berubah ke ka. Pakai onyomiya karena kanji ketemu kanji. Oke, di sini tuh kanji sebelah kanannya ini koto kalau dia sendiri. Kunimiya tuh koto tuh di sini artinya sesuatu. Di sini tambah api, jadi sesuatunya berapi. Makanya kebakaran. Oke, lanjutin di sini ada hanabi. Hana itu bunga, bi itu api. Api bunga maksudnya kembang api. Hana juga ini wajib hafal karena ini muncul di N5. Hanabi. Kanji hana ada bunga, bunganya berapi. Jadi hanabi, kembang api. Lanjutin. Ini ada kanji air. Kita bayanginnya di sini ada air terjun, air yang mengalir ke bawah kan. Udah gitu ada cipratan air ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi bayanginnya di bagian ininya, bikin kanjinya tuh. Kalau kita tulis, kita bikin dulu tengahnya, airnya mengalir ke bawah. Gini. Kita ada yang nyiprat ke kiri, ada yang nyiprat ke kanan. Gitu. Mizu, ini air. Kunyominya mizu, onyominya sui. Oke, contoh kosakatanya, sekarang hari lagi, hari Rabu. Pakai sui onyominya. Sui yobi. Cara bikinnya tengahnya dulu ya, sorry. Terus kalau sendiri dia dibacanya mizu, itu artinya air. Oke, ini suido itu munculnya di N4. Jadi kalau mau ditulis-tulis boleh. Kalau nggak juga nggak apa-apa, soalnya ini di N5 belum muncul suido. Oke, lanjutin. Ini ada gambar pohon. Kalau pohon, bayanginnya ada pohon, terus bawahnya ada dedaunan gitu. Ada pohon, terus pohonnya ketutup daun-daun. Horizontalnya dulu, vertikalnya, baru daunnya. Ini gampang, artinya pohon, kunyumnya ki atau ko, biasanya yang dipakai ki-nya aja, kalau di N5. Terus onyumnya bisa moku atau boku. Yang wajib hafal hari. Kita fokus ke hari sekarang. Jadi hari Senin sampai Minggu itu wajib hafal. Kanjinya ya. Ada moku. Moku itu hari Kamis. Moku yobi. Moku yobi. Kalau dia sendirian, dia dibacanya ki. Nanti artinya jadi kayu. Jangan moku, tapi bacanya ki. Oke, di sini ada kanji berikutnya. Ini itu kanji uang.
Kalian bayanginnya kalau di Jepang itu untuk kuil-kuil biasanya nanti ada kayak tempat buat berdoa. Nah, tempat buat berdoanya itu biasanya kita ngalungin uang ke dalam suatu kotak, terus bunyiin lonceng, udah gitu baru berdoa. Nah, kanji uang itu ngambil bayangan dari situ. Di sini kita bikin kuilnya dulu. Nah, gitu bikin kotaknya dulu di bawah. Jadi di dalam kuil di sini ada kotak buat nyimpan uang. Nah, gitu coret. Di sini ada uang yang masuk gitu, kiri kanan. Di sini maksudnya ada uang yang dilempar masuk ke sini. Di bayangannya kita bikin kuil kayak gini. Nah, gitu di dalam kuilnya ada kotak buat ngasih uang gitu. Nah, gitu masukin uangnya di kiri kanan. Ini kin. Bayanginnya kuil ya kalau ini. Kunominya kane, onominya kin. Yang sering dipakai kane sama kin aja. Ini di atas N5, jadi bisa dihiraukan dulu. Yang wajib hafal, hari. Hari Jumat. Kalau kin dipakai buat nyebutin hari Jumat. Kin yobi. Kalau tadi kita lihat kanji ki, ki itu pohon, gini doang kan ya. Ki, pohon gitu. Tapi kalau di kanji uang, dia ditambah hiragana o di depannya. Kalau kalian semisalnya pakai satu kanji ini aja nggak ada hiragana o, artinya sama, tetap uang, kane gitu. Cuman nggak sopan. Jadi kalau buat ke kata-kata benda yang sensitif kayak gini biasanya sama orang Jepangnya dibikin sopan. Jadi yang dari awal diajarin sama orang Jepangnya juga okane uang itu, jangan kane walaupun bisa kane itu. Tapi sebutnya okane ini biar sopan. Jadi o di sini fungsinya itu supaya sopan. Supaya sopan fungsi o di sini. Jadi kalau kalian sering nemu kosakata-kosakata yang diawali sama kata o atau go itu perubahan dari biasa ke bentuk sopan. Jadi bedanya apa? Bedanya terasa lebih sopan aja. Oke, ini terakhir ada kanji tanah. Ini bayangin ada tanah kosong disimpan pemberitahuan tanah kosong gitu. Di sini kita bikin tanahnya dulu, kita bikin ininya dulu, papan pemberitahuannya dulu, ditancepin ke tanah, tanahnya terakhir. Jadi bikin papan pemberitahuannya dulu, tancepin ke tanah. Tanahnya pasti lebih luas ya, hati-hati. Oke, jadi garis yang di atas lebih pendek dari yang di bawah. Gitu. Ini artinya tanah atau bumi. Bukan pasir ya, ini tanah atau bumi. Kunyuminya tsuchi, onyuminya do. Oke, contoh kosakatanya. Ini yang wajib hafal tadi. Yang hari. Sekarang ke bagian Sabtu, doyobi. Doyobi. Oke, kalau sendiri dia dibacanya tsuchi. Ini catatan, tochi itu sering muncul tapi di N4. Ini boleh di skip. Jadi yang wajib hafal untuk elemen itu ada 7 kan? Mulai dari hari Minggu. Kalau nyebut ini ngapalinnya. Hafalinnya kayak gini. Nichi, Getsu, Ka, Sui, Moku, Kin, sama Do. Hafalinnya Nichi, Getsu, Ka, Sui, Moku, Kin, Do. Hafalin yang urutinnya gini ya. Nichi, Getsu, Ka, Sui, Moku, Kin, Do. Itu ulang-ulang terus. Oke, jadi ini yang kita bahas hari ini. Kanji elemen ini wajib hafal. Jadi kalau kalian nanti ulangan JLPT, pasti ada 2 soal yang temanya tentang hari. Jadi kalau tes kali ini muncul soal Nichiyobi atau Nichiyobi dan Mokuyobi, kemungkinan tahun depan atau tes selanjutnya bakal muncul kanji yang lainnya. Jadi kalau kita belajar kayak gini, hafalin satu tema.
Dan soal yang munculnya juga bakal dalam tema yang sama tapi soalnya agak berbeda aja. Oke, sekian dari Sensei. Kali ini segitu aja. Ya, sekian sama Deshita.